Tes, tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya ya. Apa kabarnya nih, teman-teman? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Syukurlah sehat ya. Semuanya pada sehat. Sudah 75 orang yang gabung di perkuliahan kita hari ini. Maaf sedikit telat. Saya biasanya kayak, ya kalau jam 7 ini repot bener. Mau ke kantor nggak sempet. Ya. Jadi alhamdulillah dengan waktu yang ada kita agendakan materi kita tetap sampai dengan adik-adik. Dan teman-teman harapannya paham. Ya. Jadi hari ini minggu ketiga ya teman-teman ya. Minggu ketiga untuk mata kuliah PKS 2, mata komputer software 2. Untuk materi sudah dapat di-download di Google Classroom pertemuan 3. Hari ini kita belajar tentang apa? Pemrograman visual. Jadi kalau bicara visual itu gambar ya. Visual gambar. Jadi kita belajar pemrograman yang bisa dijadikan agar lebih memudahkan kita digambarkan dalam bentuk visual. Visualnya itu adalah diagram alir atau flowchart. Nah, nama aplikasinya adalah Logarithm. Ya, jadi aplikasi ini dapat di-download open source, dapat di-download ada lamannya dan sudah juga Pak sediakan lampirkan untuk softwarenya. Jadi softwarenya juga portable, nggak perlu di-install, nggak perlu next. Tinggal dibuka. Nah, jadi itu agenda kita di Pak Share ya. Oke. TVB 49. Oke. Sorry, saya habis baterai. Saya ambil casan dulu ya. Oke, terima kasih untuk yang telah menyalakan kamera. Nah, ya, saya ini ya sediakan absensi. Masih ada yang nggak bisa presensi Pocket? Masih Pak. Masih ada ya. Itu kenapa nak? Nggak bisa diakses Pak aplikasinya. Nggak bisa diakses. Mungkin sudah ada update? Atau memang ada kendala emailnya? Kendala kompatibelnya Pak, nggak bisa. Oh ya. Bukan Android ya? Nih, silakan absensi teman-teman untuk kehadiran hari ini.
Oke, terima kasih yang nyalain kamera. Teman-teman sebelumnya sudah belajar bahasa pemrograman? Ya, mata kuliah prodinya ada? Yang informatika sudah, Pak. Udah ya. Sudah sampai looping ya? Perulangan. Nah, jadi kita akan belajar pemrograman visual. Jadi kurang lebih kita belajar pemrograman tapi dalam bentuk gambar. Ini untuk memudahkan kita belajar bahasa pemrograman, teman-teman. Jadi belajar bahasa pemrograman tidaklah sulit. Jadi sebelum buat bahasa pemrograman, seperti pada materi sebelumnya, kita hendaklah menyusun langkah-langkah atau algoritmanya. Nah, algoritma tersebut bisa dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Nah, diagram alir tersebut yang dapat kita uji. Seperti pada materi ini. Ya, Pak buka dulu ya. Pertemuan ketiga. Sudah tampak slide-nya? Tampak ya? Jadi pemrograman visual dengan algoritma atau flowchart. Flowchart ini diagram alir. Garis besarnya pemrograman visual untuk gambar dengan algoritma. Jadi untuk kita dapat mengecek atau menjalankan algoritma kita, logika kita dengan algoritma. Pemrograman visual biasanya dibuat menggunakan bahasa pemrograman Pascal, C++, Java, dan Python, dan lain-lain. Jadi bahasa pemrograman apapun yang pasti memerlukan algoritma yang benar. Jadi sebelum kita jadikan bahasa pemrograman, sebelum kita rubah jadi bahasa Pascal, C++, tentunya algoritmanya harus benar. Algoritma inilah sebelum jadi bahasa pemrograman diuji dengan algoritma. Setiap bahasa pemrograman memiliki struktur sintak atau kosakata yang terkesan sangat tidak ramah bagi pemrogramer pemula. Jadi tidak ramah, jadi kata-kata yang dikenali oleh bahasa pemrograman ini bukanlah bahasa sehari-hari kita. Jadi bahasa yang dikenali Java, misalkan bahasa yang dikenali C++, Pascal. Jadi kalau bahasa C itu sin, out, main. Ya. Kemudian kalau bahasa pemrograman sifatnya case sensitive. Jadi dia besar kecilnya huruf berpengaruh. Ya, ada spasi dia berpengaruh. Error bisa. Pemrograman visual memungkinkan programmer atau kita yang membuat program programmer ini memanipulasi elemen program secara visual sehingga lebih intuitif bagi pemula. Jadi sehingga lebih memudahkan kita belajar pemrograman. Jadi sampai akhir dari pertemuan, akhir dari semester ini kita belajar bahasa pemrograman. Jadi teman-teman diasah untuk bisa algoritmanya dengan baik. Contoh program visual, script, aplikasi inventory, dan algoritma. Jadi algoritma ini kalau teman-teman sadari di pertemuan kedua kita ada bentuk flowchart-flowchartnya. Itulah yang akan kita ulas kembali nanti. Pengenalan algoritma, jadi adalah aplikasi pembelajaran bagi pemrograman pemula. Jadi yang ngerasa program itu sulit, ribet, tidak, teman-teman. Jadi kalau dengan ini kita ada tools yang bisa membantu. Aplikasi ini gratis ini open source, dapat di-download tanpa harus beli crack atau berbayar, tidak. Melainkan gratis.
Pemrograman dilakukan secara visual dengan memanfaatkan bagan flowchart sederhana. Kalau di Word itu sudah ada sih benar flowchart, objek-objek segi 4, bulat, jajar genjang. Tapi kalau di logaritm flowchartnya ini kita sambungkan atau dengan syarat algoritmanya benar, kita running, maka logaritm itu menampilkan output. Nah, output tersebut sesuai dengan apa yang kita algoritma kita ya. Misalkan masukkan nilai. Kemudian logaritm ini bisa dikonvert ke dalam bahasa pemrograman. Kalian tentu paham cara membuat flowchart pada pertemuan sebelumnya kan? Nah, jadi kita buka pertemuan sebelumnya. Jadi ini aplikasinya. Teman-teman sudah download aplikasi ini di laptopnya? Ada kendala dengan laptop? Nggak ada ya? Aman Sudah, ya? Pak. Sudah. Ada yang sudah coba ini? Belum? Ya. Coba belum, Pak. Oh, belum. Udah loh nanti. Ini tampilan awalnya aplikasinya. Dari awal kita buka logaritm. Mana nih? Kita buka dulu ya. Oh ya, share screen. Jadi untuk memudahkan ini kirim saja ke desktop. Karena kan dia enggak kita install seperti ini shortcutnya. Jadi ini tampilannya sudah ada main, sudah ada end. Apabila kita klik di garis ini, di diagram, di alurnya, maka akan ada objek-objek atau komponen-komponen. Di mana kita ada input, ada output ya. Misalkan kita ingin memasukkan nilai menggunakan objek input, ya, statement input, output untuk hasil. Nah, kemudian ada variabel. Nah, jadi biasanya dalam bahasa pemrograman tentunya kata-kata atau bahasa yang tidak dikenali oleh bahasa pemrograman kita harus deklarasikan. Misalkan bilangan itu tidak dikenali oleh bahasa pemrograman, melainkan kita harus deklarasikan terlebih dahulu. Nah, sen ini adalah proses, misalkan prosesnya perkalian, penjumlahan, ya, di sini. Kemudian ada kontrol atau if. Ini untuk jika ada percabangan. Ada call, kemudian ada statement looping. Nah, nanti kita pelajari ini. Looping while, for, do. Ini untuk perulangan. Misalkan setelah proses selesai, kembali ada pertanyaan, apakah Anda ingin memasukkan kembali data tersebut, data nilai bilangan? Jadi perlu ada statement perulangan. Jadi ini tampilannya. Jadi di sini juga ada running, ada run step by step. Saat menjalankan dia akan ada blok-blok ini akan terbaca di step mana baris programnya, di step mana objek yang jalan. Coba kita buka ya materinya.
materi minggu lalu ya. Saya coba jelaskan kembali. Minggu lalu kita sampai di sini nih. Bukan yang belajar kentang ya, kan? Nah, kayak gini teman-teman ya. Selalu ada tanda mulai dan ada selesai. Ini adalah gambar proses. Alur, ada pilihan. Bisa kalau yang seperti ini tidak mau dibuat berbahasa pemrograman, bisa. Kita cari yang proses. Nih, ya. Sorry, mana? Nih, misalkan menghitung volume, mencetak volume. Mencetak volume. Di judulnya luas, tapi hasilnya volume ya. Ini kesalahan. Yang data yang diketahui adalah panjang, lebar, tinggi. Sedangkan yang dicari ada, ini apa? Ini proses ya. Ini output. Ini input. Nah, input yang diketahui adalah panjang, lebar, tinggi. Sedangkan ini adalah proses. Prosesnya adalah untuk memasukkan rumus. Mencari volume. Misalkan volume balok ya, panjang kali lebar kali tinggi. Rumusnya. Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi yang diketahui, yang telah diinput, ini berarti ya, komponen input. Diinputkan panjang, diinputkan lebar, diinputkan tinggi. Setelah itu ini rumus volume, maka yang dicetak volume. Jika kita gambarkan, teman-teman, kita gambarkan di dalam diagram alir, maka akan ada proses input. Input, berarti kita masukkan variabelnya. Kita deklarasikan terlebih dahulu. Deklarasi. Karena apa? Kalau tidak kita deklarasikan, ini kata-kata yang tidak dikenali oleh, wah ini saya error. Mestinya saat diklik langsung ini. Saya buka baru aja nih. Ininya bergerak sendiri nih. Wah, kita keluarkan saja. Tunggu ya. Kita deklarasikan. Ini ya. Jadi diketahui panjang, lebar, tinggi. Ini adalah tipe datanya teman-teman. Jika untuk menghitung bilangan pecahan, ini integer. Ini untuk bilangan bulat. String ini untuk statement dengan ya. Kita pilih integer, misalkan panjang, diketahui variabelnya panjang. Misalnya P saja, atau kita tulis panjang. Ya, tulis. Deklarasinya panjang. Nah, kemudian deklarasinya panjang, lebar, tinggi. Wah, kok error ya? Ini udah diklik nih. Kalau delete, tinggal delete saja. Panjang, lebar. Ini kita bisa lebar.
Sorry, mouse saya yang bermasalah tampaknya. Panjang, lebar, tinggi, misalkan. Tinggi. Integer lagi. Bisa juga kita tuliskan panjang, koma volume misalkan. Bisa juga tinggi, asalkan tipe datanya sama. Ya, jadi boleh variabelnya itu sama dalam satu objek, dalam satu deklarasi, asalkan tipe datanya sama. Sorry. Nih ya. Setelah diketahui panjangnya, misalkan kita untuk menampilkan masukkan panjang balok, masukkan lebar balok, masukkan tinggi balok. Ada output ya yang tampil di layar. Aduh. Ingat, kalau statement selalu diakhiri oleh kutip. Masukkan balok. Misalkan. Masukkan panjang balok. Jadi panjang ini yang dimasukkan. Lalu kita tarik, masukkan objek input. Ya. Objek input telah kita masukkan. Sorry. Nama variabelnya apa? Panjang. Ingat ya, kalau di sininya, di deklarasinya tertulis panjang, maka di variabel inputnya panjang, jangan P saja. Kalau di sini P, di deklarasinya P, maka di inputnya P. Harus sama. Inputkan panjang. Jadi ini, ketika di running, masukkan panjang balok. Seperti itu. Nah, ini baru masukkan panjang ini. Tambahkan lagi. Masukkan lebar balok. Oke. Nih, kita harus perlu input lagi. Ini ditulis lebar. Kita nggak perlu lagi kasih kutip karena sudah kita deklarasikan. Di deklar lebar. Kemudian masukkan apa nih? Tinggi. Ya, tinggi. Kan tinggi balok. Maka kita harus inputkan tinggi. Kenapa saya buat ini? Karena ya, output ini masukkan panjang, masukkan lebar, masukkan tinggi. Karena kalau input saja bisa sebenarnya, tapi kita nggak tahu yang kita input ini panjang atau lebar atau tinggi. Agar lebih jelas. Tinggi. Nih, sudah dimasukkan nih. Jadi yang pertanyaannya, berapa lebar balok misalkan? Sorry. Ini mouse saya yang bermasalah nih. Berapa volume balok? Baru kita masukkan proses mesin.
balok sudah kita deklarasikan volumenya. Nih, integer juga. Jadi volume sama dengan panjang lebar kali tinggi. Ya kan? Rumusnya. Tinggal kita. Setelah selesai, harus ada output. Ya, outputnya bagaimana? Luas balok adalah, ingat selalu diupdate oleh kutip. Luas. Volume balok, sorry. Volume balok adalah, nah, kemudian kita panggil buat operasi dan volume. Ya, seperti ini. Volume tidak perlu kita deklarasikan, sudah. Oke. Coba kita running. Masukkan panjang dari balok, misalkan 14. Lebarnya berapa? 13. Misalkan. Tinggi 5. Volume balok adalah 910. Ya, seperti ini. Ya. Ini hasil konsulnya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan program C, aplikasi C-nya, kurang lebih ini tampilan konsolnya atau yang CMD-nya ya, command prompt-nya, hasil outputnya. Jadi kalau teman-teman juga mau ngelihat bahasa pemrogramannya, bahasa programnya bisa. Sorry, ini variabelnya kan. Layout Windows-nya ini ya. Nah, jadi kita bisa hasil running, masukkan ini untuk menampilkan apakah melihat chatnya saja, konsolnya saja, variabelnya saja, kode dan konsolnya, kode dan ini bahasa pemrogramannya. Nih, ini bahasa C. Include kan di bahasa C++ ada konsol, ada include, ada main untuk batang, untuk inti dari program, badan dari program. Ini untuk deklarasinya. Ada cout, tahu cout ini adalah untuk output dari bahasa C. Cin untuk input, cin input, cout untuk menampilkan keluar. Lebar untuk memasukkan cin lebar untuk memasukkan lebar. Volume telah dideklarasikan di sini. Nah, ini contohnya kalau di sini berpikir prosedural. Ya. Ini Cin ini adalah konsol input untuk bahasa C dan cout ini adalah konsol untuk output. Jadi kalau kita menamakan variabel kita menggunakan apa nih? Menggunakan cin, cout, maka akan error karena ini yang telah dikenali oleh bahasa C. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang bingung? Ini jalan sendiri nih. Ya. Halo, bagaimana? Bisa dipraktikkan? Ada yang masih bingung? Ini bloknya. Dan ini jika dikonvert dengan bahasa C.
Nah, di sini banyak bahasa pemrograman, teman-teman. Ada Python, ada JavaScript, ada MATLAB, Fortran. Jika kita ingin merubahnya ke bahasa Pascal. Nih. Jadi ini adalah header dari bahasa Pascal. Ini bagian kalau di bahasa C adalah main, ya. Jadi kalau di bahasa Pascal begin, ya. Ada learn untuk menampilkan, ada read untuk menginputkan. Nah, seperti ini. Pascal. Nih. Ya. Pendefinisian data ini sama saja seperti mendeklarasikan variabel. Nah. Ini konsol yang tadi. Ya. Ini mau kita jadikan satu, bisa teman-teman. Ini kalau tidak kita deklarasikan akan error. Sudah kita masukkan panjang, sudah error karena belum deklarasikan lebarnya. Variabel lebar tidak kita deklarasikan. Mulai dari sini dia errornya. Karena panjang sudah ada deklarasi panjang. Ini panjang. Bisa kita tuliskan di sini. Bisa juga tinggi. Yang seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Halo? Saya? Oke. Kita coba ulas lagi yang ini. Ini misalkan program tabungan. Bagaimana program itu dibuat? Ini adalah algoritmanya. Kita tentunya memasukkan input, di mana setiap tahunnya atau setelah kita nabung ada bunga 10%. Tampaknya seperti itu. Ya, ada tahun depan akan menjadi 1.100. Ini hasil eksekusinya. Ini misalkan di dalam monitor atau di dalam bentuk konsolnya. Masukkan uang. Nilai RP ini berarti variabelnya. Variabelnya yang harus kita deklarasikan. Baru ini adalah prosesnya. Ini input, ini output ya. Masukkan uang. Ini kan adalah statement output. Input nilai RP. Berarti telah dideklarasikan nilai RP. Ini adalah prosesnya. Uang yang telah dimasukkan dikalikan ditambah dengan 10% bunga untuk tahun depan. Arti diagram alirnya seperti ini, teman-teman. Diagram alirnya. Yang ini cukup dipahami ya. Kita buat baru nih. Yuk. Saya deklarasikan terlebih dahulu nilai RP ya. Benar nggak sih? Nilai RP ya. Kita samakan saja nilai RP. Uangnya ya. Nilai RP. Tipe datanya integer saja. Oke. Setelah kita jadi kemudian masukkan uang Anda, masukkan uang. Kan uang. Ya. Masukkan uang. Setelah ini keluarkan saja nih. Masukkan uang, setelah itu
Apalagi nih jadi pertanyaannya. Uang tahun depan ya. Jadi ada proses ya. Ada prosesnya adalah setelah kita deklarasikan uangnya, nilai RP sama dengan nilai RP ditambah ya, untuk operasi aritmatiknya sama ya. Kalau tambah untuk penjumlahan, kalau perkalian bintang ya, untuk bagi slash ya. Untuk kurang dikurangin saja. Nilai RP dikali 0,1. Ya. Outputnya ditampilkan output uang tahun depan. Nanti uang tahun depan sama dengan kutip lagi uang tahun depan sama dengan, tulis saja sama dengan. Kalau kita sebatas ini, dia tidak akan ada nilai RP. Nilai RP. Sorry. Ini kita tuliskan lagi nilai RP. Nilai RP variabelnya tidak diinisialisasikan. Apa nih yang salah? Nilai. Nilai RP. Nilai RP. Oke. Nilai RP. Oke. Kita close saja. Ada yang tahu kenapa? Variabelnya? Inputnya belum ada, Pak. Ya, betul. Dimasukkan ya. uang. Karena dia sudah mau diproses, tetapi inputnya tidak ada. Tuh. Ini nilai RP sama kan. Dia menampilkan pesan masukkan uang, tapi kita tidak inputkan. Sudah mau diproses. Masukkan uang. Misalkan 1000 ya katanya tadi. Ntar. Tahun depan 1100. Kurang lebih seperti ini. Nih. Nah. Sini. Ini dicontohkan bahasa pemrogram ini algoritmanya. Kita input, output ya, masukkan uang, masukkan nilai, masukkan tampil output tahun depan, nilai RP. Ini bahasa C-nya, coba nih bahasa C-nya. Ini adalah konsul dari C atau proses yang ada. C-in, input, proses, output. Jadi jika dikonsulkan dari ini ya, kita gandengkan saja nih. Ya, nilai ini sorry Pascal ya. Jadi kita C. Nah, ini teman-teman. C-in, nilai RP, prosesnya, nilai RP yang sudah kita buat variabelnya, sudah bisa dibaca. Ini adalah prosesnya.
nilai ditambah nilai, karena dia kan bunganya 10%. Jadi kalau kita nilai dikali 0,1 saja, dia berkurang. Jadi gini untuk hitung bunga. Cout menampilkan hasil nilai. Dia tidak menuliskan kembali Cout-nya nilai tahun depan. Ya, jadi seperti itu ya. Coba kalau di sini untuk Pascal sama teman-teman, yang penting algoritmanya sama. Pascal sama. Read nilai, terus kemudian menampilkan, ya. Kemudian bahasa apa lagi nih? Fortran. Tinggal kita pilih saja Fortran. Ini bahasa C, ya, sama. Bahasa C++. Kurang lebih, teman-teman jika pun dirubah dengan bahasa pemrograman apapun, asalkan algoritmanya benar, tidak menjadi kendala. Ya. Seperti itu. Benar ya? Sama ya. Sampai di sini, kita baru ulas materi lalu nih. Ya. Ya, untuk yang belajar bahasa pemrograman C++ menggunakan apa nih aplikasinya? Dev C++. Sama saja ya. Bedanya kalau logaritma ini kita buat algoritma, baru dikonvert ke C++. Ini untuk pemula saja, untuk belajar ya. Nih, sama nih penjelasan slide ini menjelaskan variabel-variabel. Bersama dengan elemen flowchart biasa. Nah, saya lupa. Jika kita ingin mengulang ya, misalkan kita ingin mengulang nih, ada perulangan nih. Setelah ini, apakah Anda ingin menampilkan nilai kembali? Misalkan. Gimana? Caranya di sini. Kita buatkan apa ya? Sorry. Output di sini, apakah Anda ingin menampilkan nilai kembali? Misalkan. Ya, sering kan pertanyaannya, apakah ingin memproses kembali? Maka Anda ingin menginput nilai kembali. Jika iya, maka dia akan kembali ke proses awal, misalkan ya. Nih, di sini dia menghasilkan input. Kan nanti kita mengulang ya, misalkan. Ulang variabelnya. Ulang ini jika tertulis iya, dia akan mengulang ke atas, memasukkan nilai kembali. Ya. Ulangnya adalah di sini. Kita ada looping ya, teman-teman. Kita menggunakan ini pindahkan saja nih. Ctrl X. Kita akan pastekan di sini. Saya coba ya. Ulang sama dengan iya. Ya, misalkan. Maka kita harus ini salah, ini di sini. Ya.
kita harus deklarasikan variabel ulang. Maka tipenya adalah string karena dia karakter. Jika iya, dia akan mengulang ke atas. Mengulang lagi ke sini, masukkan nilai lagi. Jika tidak, dia akan berakhir programnya. Ya, masukkan uang Anda, misalkan 2.000. Apakah Anda ingin kembali? Misalkan iya jawabannya. Masukkan uang Anda lagi, 3.000. Uang Anda tahun depan adalah 3.300. Ingin kembali, ingin keluar, benar-benar kita selain dari iya ya, berarti selain dari iya, berarti maka program berakhir. Seperti itu untuk perulangan. Ya. Oke, kita jelaskan dulu slide ini. Variabel untuk flowchart biasa kita perkenalkan dengan konsep variabel. Ya. Ini komponen-komponennya ya teman-teman ya, sudah kita praktikkan. Ini variabel ini yang perlu kita deklarasikan. Dalam flowchart biasa kita dapat diperkenal dengan konsep variabel ya. Untuk menyimpan data, misalkan panjang, lebar, nilai RP, ini kan variabel yang harus kita deklarasikan dengan tipe data. Ingat tipe datanya bisa masih banyak sih selain dari apa yang ditampilkan tadi. Jika string, ya, jika karakter itu string, jika bilangan pecahan, bulat, tipe datanya. Namun jangan khawatir, dalam perkuliahan ini kita hanya menggunakan tipe data bilangan bulat, integer, dan bilangan real. Ya, bulat ini untuk bilangan integer, real ini untuk pecahan. Tentu kalian semua sudah paham. Dalam penggunaan variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu. Ini untuk deklarasi, variabel declare. Untuk mendeteksi variabel digunakan declare. Untuk memberikan nilai atau ada prosesnya, penjumlahan atau perkaliannya, mesin. Ini untuk operasinya sama saja ya teman-teman. Operasinya untuk menampilkan, untuk menjumlahkan. Ini operator logikanya ada lebih besar, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, gitu. Dan logika AND, logika OR. Ya. Ini untuk download aplikasinya, dokumentasi tutorialnya juga ada di sini. Latihan. Nih, kita membuat flowchart untuk mengecek apakah bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna adalah bilangan 0. Jadi kalau selain itu adalah tidak bilangan 0. Berarti. Jadi ini untuk deklarasinya, berarti deklarasinya adalah bilangan. Inputkan bilangan, baru kita inputkan kalau setelah kita deklarasikan. Apabila iya, iya. Misalkan iya ini adalah iya bilangannya 0. Jika tidak, tidak. Bisa yang ini paham teman-teman? Kalau yang ini contohnya? Oh ini sama saja nih. Ujung-ujungnya seperti ini ya. Kalau hapus. Oh ini ada tantangan. Oke. Sebelum ini saya nanti akan kasih teman-teman tantangan. Itu yang Pak contohkan ini bisa dipahami teman-teman? Ini sama seperti yang ini nih. Ini yang di tantangan ini. Yang di tantangan ini
Apakah memasukkan tantangannya, tambahkan sebuah mekanisme di mana program hendak berakhir. Program menanyakan apakah pengguna ingin memasukkan bilangan lagi. Dia ada iya, misalkan iya. Seperti kita tadi, iya berarti dia mengulang kembali. Maka program akan kembali ke awal, meminta input pengguna. Jikapun variabel ini bukan string, misalkan 0 atau 1. Ini integer. Jadi ininya 1. Rp5.000. Ingin menginputkan kembali 1, baru masukkan. Ya. Jadi yang membedakannya adalah variabelnya, tipe datanya ya, maksudnya. Oke, kita coba yang ini ya. Nanti teman-teman tanya. Ini jika ada percabangan ya atau tidak. Ya. Nanti ada contoh, misalkan nilai A, nilai B, nilai C, nilai D. Misalkan nilai di atas 80 atau sama dengan 80 nilainya A. Nilai 70 atau sama dengan 70 nilainya B. Ada lagi percabangan, ada lagi percabangan. Ya. Ini keluarkan saja yang ini. Kita contoh yang ini. Ini bisa dipahami teman-teman? Halo? TPB 49. Gimana? Bisa, Pak. Bisa. Sip. Buat yang baru ya. Di sini contohnya bilangannya 1 yang diinput bilangan. Benar 0 atau tidak. Misalkan lulus atau tidak nilai di atas 70. Misalkan lulus. Selain itu tidak. Sama saja. Misalkan. Kita perlu deklarasikan bilangan. Misalkan bill saja. Maka sampai ke bawahnya harus bill juga. Bilangan. Kan? Bilangan. Kalau di sini boleh kita tulis bilangan, ya, karena dia hanya ekspresi biasa, bukan variabel. Maka kita perlu proses input. Sininya bill juga, kan bilangan. Dan kan ini adalah variabel. Ini adalah prosesnya. Misalkan nilainya lebih dari atau sama dengan 70 lulus atau tidak. Lulus, outputnya adalah nilai lulus, outputnya nilai Anda tidak lulus. Misalkan. Ini adalah variabelnya. Variabelnya adalah bilangan. Bilangan bill sama dengan atau lebih dari 70. Oke, salah ya. Oke. Begini kali. Ya. Outputnya adalah lulus. Tinggal dikopikan saja. Anda tidak lulus misalkan. Mohon dijauhkan juga ya. Kurang lebih sama dengan 0 atau tidak. Kira nih. Masukkan nilainya. Misalkan 60. Logikanya tidak lulus pasti. Ya, seperti itu. Ini baru lulus tidak lulus, teman-teman.
Misalkan ada lagi nih, misalkan nilainya 80A, diturun lagi, ada percabangan lagi. Nilainya 80A, nilainya B, ada lagi percabangan lagi. Nilainya C, ada lagi nih di sini. Nilainya D, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Paham? Maksud Pak? Ya, Pak. Misalkan nilai yang Anda inputkan lebih dari atau sama dengan 80, nilai Anda A. Selain itu, ada proses lagi. Nilai yang dimasukkan bila misalkan sama dengan 70, nilai B. Selain itu, di bawah itu ya berarti nilai C. Selain itu, nilai D. Selain itu, Anda tidak lulus. Bisa? Bisa teman-teman praktikkan sekarang? Ada yang mau coba? Pak catat namanya. Untuk ini tantangan nih, satu. Saya hapus saja nih. Silakan dicoba, nanti share screen di ini hasilnya. Ini untuk vouchernya. Konsol. Nah, sudah itu ada tantangan ini. Ada yang bisa? Boleh, silakan. Pak catat. Ini tugasnya saya tambahkan ya di sini. Slide apabila nilainya ring. Nilai ringnya. Ringnya adalah nilainya apa ya? Lebih dari sama dengan 80, nilai hurufnya A. Lebih dari sama dengan 70. Boleh silakan dicoba teman-teman yang sudah boleh tampilkan. Nanti 70, 60, 50 ya. Sama dengan nilai huruf C sama dengan 50. D. Maka selain itu E. Di bawah dari 50 nilai selain itu E. Input nama. Cetak huruf. Oke, silakan teman-teman. Ada yang berani? Ada yang sudah? Sudah, Pak. Sudah? Oke, di mana nih? Siapa nih yang sudah? Saya, Pak. Raihan apa nih? Al-Ghifari. Raihan Al-Ghifari. Oke, coba ditampilkan nih. Kita giliran nih. Silakan. Iya, Pak. Yang mana nih?
Yang nilai atau yang ini? Yang tugas yang nilai habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 2. Iya, yang itu. Yang mana? Yang habis dibagi 2, habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 2. Oke, silakan coba. Presenting gimana ya? Oh, di bawah ini nih, yang gambar ini. Bukan. Present. Gak apa-apa, teman-teman yang lain bisa coba lagi ya nanti. Caranya gimana? Sambil absen ya teman-teman ya. Yang belum absen silakan absensi. Yang belum nanti Pak absensikan manual, panggil. Silakan Raihan. Kok nggak ada Pak ininya atau share screen? Presentnya tadi sudah tampil. Caranya gimana? Present now. Nah, itu. Betul. Udah kelihatan belum Pak? Udah. Udah kelihatan ini ya gambarnya. Ya. Aplikasinya udah. Sudah. Coba dijelaskan. Saya ngebuatnya, saya ngedeklarasiin bolehan A gitu, biar nanti A-nya itu kan saya kasih assignment gitu, A-nya itu saya bilangan true ya. Habis itu dibuat lagi integer bilangan sama string ulangi. Nah, A-nya itu kan sama dengan true ya, jadi dia ngelooping muter terus gitu. Ya. Habis itu saya input. Nah, habis itu di sini kan input integer bilangan. Nah, di sini saya inputin bilangannya gitu. Jadi kalau dia memasukkan A, bilangan ya? Bukan, yang saya masukin bilangannya ini. Nanti saya masukin bilangan ya, bilangannya saya masukin 9 kan. 9 itu kan kalau dimodulusin 3 sama dengan 0 kan habis gitu kalau dibagi. Kalau dimodulis 2 tuh tidak sama dengan 0, nggak habis dia. Kalau dibagi terus gitu. Oke, lanjut. Nah, andai kata kalau berhasil dia true gitu ya, benar. Habis itu kalau udah ngasih tahu benar, habis itu keluar lagi pertanyaan output gitu. Apakah pengguna ingin memasukkan sebuah bilangan lagi, inputin lagi, ulanginya ini kan string, ini kan bentuknya ya, biar dia bisa masukin off gitu. Ya. Habis itu ulangi ya, kalau yang saya masukin itu ya, dia akan true gitu. Akan dia ngulang lagi dari muter lagi dia. Andai kata kalau salah, andai kata kalau false ya, habis itu ada tanya, kita nyep else gitu kan, else-nya itu else if-nya kita buat tidak. Andai kata kalau kita jawabnya tidak, dia A-nya itu akan sama dengan false. Jadi loopingnya itu berhenti dan langsung end line. Langsung berhenti programnya. Ini coba di running, andai kata kita masukin 9, apakah program ingin memasukkan sebuah bilangan lagi? Kalau saya jawab iya, dia minta lagi. Berarti 9 masukin lagi 9 ini habis dibagi 3 ya? Ya, dibagi 2 nggak habis kan? Dia ada koma-koma terus gitu loh. Ya. Ya, kalau saya masukin 10, salah dia. Kalau saya masukin, ya, apakah pengguna ingin memasukkan sebuah bilangan lagi? Saya jawab tidak. Programnya selesai. Ya. Bisa ngisi lagi. Gitu Pak. Sip. Mana logikanya? Prosesnya di yang percambangan tadi? Apa? Yang ini nih. Nih. Jadi mood 3 ya. Sama dengan 0. Mood kan sisa bagi ya. Selain itu, dan mood 2 apabila tidak. Oke. Benar. Teman-teman yang lain gimana? Ada logika lain? Gimana? Raihan apa nih? Raihan Al-Ghifari. Raihan Al-Ghifari. Ada lagi yang mau coba? Boleh? Saya yang lebih saya mau coba. Boleh. Adi. Boleh Adi, silakan. Izin present screen ya Pak? Boleh.
Raihan. Boleh, silakan. Ini Pak. Ya, Jadi pertama kita inisialisasikan integer bilangan, kemudian string ulang untuk do while-nya, ya, kemudian buat output untuk menginputkan bilangan itu, kemudian kita masukkan logikanya, yaitu ketika bilangan modul 3 sama dengan 0 dan bilangan modul 2 sama dengan 1 itu true. Kemudian apabila itu true, akan dicek lagi kalau itu bisa dibagi atau modul 5 sama dengan 0, itu artinya bilangannya bukan hanya habis dibagi 3 tapi juga habis dibagi 5. Ini udah habis Terus dibagi 5. apabila kemudian apabila pas, itu dicek juga apabila habis dibagi 5, maka dia terhitung juga dia hanya habis dibagi 5. Tapi kalau dia tidak habis dibagi 5, maka hanya habis dibagi 2. Ya, Maka apabila misal kita masukkan angka 8, maka bilangan 8 tidak habis dibagi 3 tapi habis dibagi 2. ya. Kemudian kita ini mengulangi lagi, kita ketik ya, 5 ya, coba. 5 habis dibagi oleh 5. Ya, Misal kita masukkan selainnya, maka program selesai. terima kasih. Oke. Coba programnya, ke programnya. Ke kode. Nggak lebih panjang ya. Iya Pak. Ya. Gini aja pertanyaan. Siapa namanya? Adi Sulaksono. Ada lagi? Jadi banyak cara ya teman-temannya untuk menyelesaikan ini ya, selagi memenuhi coba pikirannya, memenuhi tugas ini. Misalkan kan apa yang ditampilkan teman-teman udah benar semua, logikanya benar. Misalkan ya, ketentuannya hanya 2, misalkan habis dibagi 3, selain itu tidak habis dibagi 2. Teman-teman banyak cara algoritma yang bisa teman-teman coba ya. Misalkan di sini langsung dibagi, nilai habis dibagi 3, selain itu 2, bisa juga. Banyak sih. Ya, coba yang kedua, ada yang mau coba? Ada yang sudah ini? Atau ada lagi yang mau coba? Boleh? Suka nilai, ayo. Ada lagi? Ada lagi yang mau coba? Gimana? Saya Pak. Boleh. Banyak jalan ya. Boleh. Coba. Baik. Yogi.
Oke, Yogi Madudin ya? Yogi Emmanuel, Pak. Oh, Yogi Manuel. Ya, Pak. Oke. Pertama-tama di sini saya membuat integer nilai dan string nama. Pertama integer nilai digunakan untuk apa? Memasukkan nilainya dan nama untuk nama kita nanti. Oke. Dan setelah itu saya langsung mengoutputkan nama di bawah nilai. Coba Karena di bawah nanti tampilkan dahulu. programnya hasilnya, Pak. Iya. Maksud saya yang sudah dijalankan atau apanya? Ya, hasil persennya. Share aplikasi. Ini ya, Pak. Belum? Ini, Pak. Belum tampil? Teman-teman yang lain sudah tampil? Belum? Present now? Belum, Pak. Ini. Sudah, Pak? Nih, baru mau tampil nih. Oke. Baiklah. Saya ulangi lagi. Di sini pertama-tama saya membuat integer nilai dan string nama. Integer nilai, string nama tadi digunakan untuk input nama kita. Dan integer nilai tadi untuk memasukkan nilai. Setelah itu dilakukan if, jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka hasilnya indeks nilai sama dengan A. Jika tidak, maka kembali masuk ke if selanjutnya. Jika if selanjutnya nilai lebih besar sama dengan 70, output nilainya sama dengan B. Jika salah, maka masuk lagi ke if selanjutnya. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka output indeks nilainya sama dengan C. Dan jika salah lagi, yang terakhir, jika nilai lebih besar sama dengan 50, jika benar, output indeks nilainya sama dengan D. Dan jika salah, indeks nilai sama dengan E atau sama dengan tidak lulus. Ya. Tantangan di bawahnya gimana? Nih. Yang diulang lagi, Pak. Tantangan yang di bawahnya apakah mekanismenya tidak berakhir gimana? Aduh, belum buat. Tinggal dipindahkan saja nih. Aduh, gimana sih ngertinya? Yang lainnya di blok. Ya teman-temannya. Cara mudahnya. Ya, betul. Ctrl E. Nah, itu misalkan ya. Jadi kita perlu deklarasikan lagi. Di deklarasi di nama ini nggak apa-apa. Nama, koma, ulang misalkan bisa. Ya. Sama. Nggak apa-apa. Coba. Seperti ini, Pak. Ya, coba dirunning. Pertama-tama kita masukkan nama. Masukkan nilai. Lulus pasti ini. Jika kita ingin mengulang, tadi kita masukkan ya. Maka kan Karena string tadi. Ya, kalau string ada. Jadi dengan praktik seperti ini teman-teman bisa nyoba ya. Oh, ada error berarti langsung teman-teman punya solusinya. Kutip 2.
ulangi lagi. Jika nama, buat nama, nilai. Jika ingin mengulang, kita buat ya. Ulang lagi, kita buat lagi nama. Nilai. Langsung selesai dia, Pak. Ya, di mana ini? Ayo. Indeksnya sebenarnya. Ingin mengulang? Iya. Nilai indeks A. Berarti di saat inputnya. Saat di input yang di atas. Input nilai. Input nilainya tidak di... Iya. Belum dimasuk. Seperti itu. Ya. Gak apa-apa, error. Apa ada kesalahan. Jadi kita langsung tahu ya. Itu teman-teman. Lagi 10. Ya, misalkan nama lain ya. Edo misalkan. Itu Misalkan ya. 10. Oke, sip ya. Teman-teman yang di kelas gimana? Gak paham? Terima kasih, Pak. Silakan tanya nih sama Yogi. Ada kendala? Gak apa-apa Yogi. Jadi dengan saya teman-teman yang penting berani, bilang aja iya langsung maju. Ya, apa-apa. Ada lagi yang mau coba? Ada yang mau jelaskan yang apa gimana? Oh ya, TPB 49 setelah ini ada perkuliahan? Ada perkuliahan kan, Nak? Setelah ini? Ada. Ada, Pak. Jam berapa ya? Ada, Pak. Jam 9 ya? Jam 9, Pak. Hari ini full jadwalnya? Iya, Pak. Full ya? Besok ada juga perkuliahan? Ada, Pak. Ada, Pak. Full juga ya hari ini? Besok? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh ya. Nah, Soalnya nanya kalaupun kita ada pergantian maksudnya. Beda. Oke, sampai hari ini, pertemuan hari ini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa. Nah, tugasnya hari ini teman-teman mengerjakan ulang yang kita praktikkan hari ini, tugas-tugasnya ini, yang tantangan-tantangan ini. Nih, saya share dulu ya. Jadi saya harapkan semuanya mempraktikkan. Nih, mulai dari tugas ini, cari bilangan bulat. Boleh dengan cara lain. Teman-teman misalkan langsung ketemu mood, misalkan di sini nih. Yang penting kan menampilkan nilai ini nih ya. Habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 2. Bisa, boleh nih di sini. Misalkan di sini langsung mood 3 habis dibagi 3 langsung. Tidak habis dibagi 2. Berarti di sini ada habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 2. Ini habis dibagi 3. Karena kan pertanyaannya simpel ya. Boleh. Jadi kan banyak algoritma ya teman-teman ya. Masukkan bilangan habis dibagi 3. Misalkan berarti di sininya adalah misalkan bilangan nah, saya mood 3 sama dengan 0. Berarti di sini outputnya habis dibagi 3. Di sini bilangan lagi, bilangan mood 2 sama dengan 0. Habis dibagi 2, tidak habis dibagi 2. Boleh, silakan ya. Ini untuk tugasnya mempraktikkan ulang yang ini. 2 ini saja. Tugas 1 dan tugas yang keduanya. Oke?
Bisa dipahami itu tugas, teman-teman? Nanti Pak sediakan untuk tempat uploadnya. Kita absensi ya. Yang belum absensi. Sampai dengan hari ini ada yang dipahami, ada yang paham ya pasti. Ada yang tidak dipahami maksudnya, ada yang keliru. Boleh ditanyakan, teman-teman. Nah, saya sambil absen ya. Yang saya panggil ini yang belum absensi ya. Yang merah yang sudah absen. Astari, Kinanti ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Banyak ya. Oke, Nabila Mutia Putri. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke. Sekar Ayu Maharani. Sekar Ayu Maharani ada? Ilham Cesar. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Oke. Lanjut ke Adi Sulaksono. Hadir, Pak. Oh, ini yang tampil tadi ya. Oke. Tara Nadani ada? Hadir, Pak. Oke, Nikomang Adinda. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Hans Timothy. Sudah tidak bersedia lagi, Pak. Oh ya, tidak hadir lagi ya. Tania Azra. Hadir, Pak. Hadir. Oke, lanjut ke Almaratu. Hadir, Pak. Soleha. Oke, lanjut ke Fitria Rahmani. Hadir, Pak. Saudara ya dengan Almaratu Soleha ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Sama Zahra. Enggak, Pak. Anissa Kurnia Putri ada? Hadir, Pak. Hadir. Mutiara Agustin. Hadir, Pak. Nepa Fitriani. Hadir, Pak. Hadir. Tribuana Tara. Tribuana Tara ada? Sudah tidak aktif, Pak, di Tara. Oke. Saya ulangi ya, semua yang tidak hadir. Tribuana Tara, kemudian Hans Timothy, Sekar Ayu Maharani. Ya, sudah. Selebihnya hadir semua. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Boleh nyalakan kamera, kita dokumentasi. Yang belum nyalakan, silakan. Ya, nanti ada tugas untuk tetap diupload ya teman-teman. Walaupun tugas ini sudah dibahas ya. Mana nih yang belum? Yang tidak menyalakan kamera mungkin ada keluhan saja ya, tapi tidak ditinggal tidur ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Sehat selalu. Sampai berjumpa di minggu depan. Nanti ada tugas, tolong diupload. Karena apabila teman-teman lewat upload,
tidak upload, komponen nilainya kurang ya, kalaupun hadir ya. Oke, sehat selalu, sampai berjumpa di minggu depan dan selamat menjalankan aktivitas berikutnya, belajar berikutnya. Oke ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 sama-sama.